Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, Ibu Rahmatul Faizah selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Maizura Rahma Aulia Putri dengan NPM 21013010093. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Moderasi Beragama. Negara Indonesia ialah negara yang dikenal dengan keberagamannya. Keberagaman ini meliputi suku, agama, ras, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Keberagaman ini dapat menjadi keunikan dan kekuatan sendiri bagi bangsa Indonesia jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Namun, tidak menutup kemungkinan dapat menjadi tantangan dan ancaman yang menyebabkan adanya perpecahan. Dalam keberagaman ini, secara historis dan sosiologis, agama Islam adalah agama mayoritas atau agama dengan pengikut paling banyak di Indonesia. Selain Islam, ada pula agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan keberagaman ini, rakyat diharapkan dapat hidup damai, toleransi, dan sejalan tanpa memandang adanya perbedaan. Namun, pada kenyataannya, masyarakat multikultural di Indonesia tidak selamanya dapat hidup berdampingan dengan damai. Masih sering terjadi pergesekan dan konflik dalam masyarakat yang dapat memicu perpecahan. Konflik ini terjadi akibat dari minimnya kesadaran multikultural, rendahnya rasa toleransi, dan kurangnya pemahaman serta penerapan moderasi beragama. Selain itu, sikap sekelompok orang yang eksklusif atau terlalu ekstrim dan hanya mengakui kebenaran pandangannya sendiri dapat menyebabkan terjadinya perselisihan atau konflik antar kelompok, terutama dalam kelompok agama. Untuk meminimalisir terjadinya konflik yang dapat menimbulkan perpecahan, diperlukan sikap terbuka atau dapat disebut dengan moderasi beragama. Dalam bahasa Arab, moderat dikenal dengan istilah al-wasatiyah. Istilah ini dapat ditemukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Kata al-wasah pada ayat ini memiliki arti umat tengah atau umat yang paling adil. Pada hadis lain, disebutkan pula bahwa makna al-wasatiyah adalah sebaik-baik perdebatan adalah yang berada di tengah. Moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dengan porsi yang sesuai. Dalam menghadapi konflik maupun perbedaan yang ada, moderasi beragama mengajarkan untuk menggunakan metode kompromi dan menempatkan diri di tengah. Artinya, moderasi mengutamakan sikap toleransi, saling menghargai, mengakui adanya perbedaan, dan tetap mempercayai kebenaran keyakinannya sendiri tanpa menyatukan keyakinan lainnya. Menurut Quroi Shihab, dalam moderasi terdapat 3 pilar penting, yaitu yang pertama pilar keadilan. Makna adil yang dijelaskan yakni persamaan dalam hak. Adil juga memiliki makna menempatkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya, atau dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang tidak dikurangi atau tidak dilebihkan. Pilar kedua yakni pilar keseimbangan. Menurut beliau, keseimbangan dapat diperoleh dari kelompok yang memiliki bermacam-macam bagian untuk mengarah pada satu tujuan yang sama. Keseimbangan menjadi prinsip utama dalam wasatiyah, karena bila tidak ada keseimbangan maka tidak akan ada keadilan. Pilar yang ketiga yaitu pilar toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Toleransi berfungsi sebagai garis tengah dalam dua hal yang berbeda. Selanjutnya ada fungsi moderasi beragama. Fungsi yang pertama, sebagai jalan tengah dalam menghadapi perbedaan dan mencegah terjadinya ekstremisme dan radikalisme. Yang kedua, menuntun masyarakat untuk memiliki wawasan dan sikap terbuka dalam menyikapi perbedaan. Yang ketiga, sebagai kunci terlaksananya sikap toleransi dan saling menghargai. Yang keempat, menjalin hubungan baik dan menciptakan keserasian antar individu maupun antar kelompok. Yang kelima, sebagai dasar keseimbangan demi terpeliharanya kehidupan yang aman dan damai. Selanjutnya, penerapan moderasi beragama. Penerapan moderasi beragama dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan agama. Yang kedua, pendekatan multikultural. Pendekatan agama membahas tentang aturan dasar tingkah laku manusia secara umum, seperti bagaimana kita memandang perbedaan yang ada, bagaimana cara menyikapi terjadinya konflik agar tidak menimbulkan kekerasan dan sebagainya.
Aturan ini dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Pendekatan agama ini memerlukan pula eksistensi penyuluh agama. Dengan adanya penyuluh agama, dapat dijadikan sebagai agen yang menjadi contoh bagi masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan multikultural atau pendekatan multikulturalisme. Merupakan suatu strategi pendekatan yang mengapresiasi keragaman budaya serta realitas objektif dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam praktik pendekatan multikultural diharapkan untuk mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan dan menciptakan budaya masyarakat yang toleran. Taktik pendekatan multikulturalisme melalui peran pendidikan memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa pemecahan masalah melalui konflik bukanlah suatu cara yang baik dan tidak perlu dibudayakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.